untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Eri Dewanto yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga Mbak Mas dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dalam acara kita hari ini, yaitu Sharing with Senior dengan ditemani saya Amalia dari GPN 31. Dan saya Salsabila Putri dari GPN 31 juga. Yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum masuk ke topik lebih dalam, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan Ketua KPLA FK Unair, kemudian dilanjut dengan pembacaan CV, talk show, penampilan slideshow, tanya jawab peserta, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, menginjak acara yang kedua yaitu sambutan Ketua KPLA FK Unair, Mas Ali Ferry. Ya, kepada Mas Ali Ferry dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Eri Dewanto selaku pendiri KPLA, serta Mbak Mas senior, serta adik-adik dan teman-teman yang saya hormati dan sayangi. Perkenalkan, saya Livire Rehanada dari GPN 30 selaku Ketua KPLA. Saya berharap dengan berjalannya acara Sharing with Senior ini dapat menjadi ajang silaturahmi bagi internal KPLA dan mempererat hubungan antar anggota. Saya juga berterima kasih kepada Dr. Eri Dewanto sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada kita sehingga bisa sebagai ajang refreshing di kala pandemi ini. Mungkin cukup dari saya harap kita dapat lebih erat satu sama lain walaupun terpisah jarak yang sangat jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Mas Ferry. Mungkin langsung ke acara selanjutnya aja kali ya, Mal ya. Ya. Jadi dari tadi mungkin teman-teman kan udah pada penasaran nih, kita hari ini tuh kedatangan senior siapa sih? Jadi beliau adalah Dr. Eri Dewanto, pendiri dari KPLA FK Unair. Beliau adalah spesialis mata FK Unair tahun 1986. Serta owner dari klinik mata EDC Group. Wow, keren ya Mbak Salsa ya. Saya tersepona nih mendengar CV. Keren banget, Amal Warah, keren banget. Ya. Jadi terinspirasi nih saya nih. Baik, tidak perlu menunggu waktu lama lagi. Mari kita berlanjut ke acara utama kita nih Mbak Salsa yang sudah sangat dinantikan oleh Mbak, Mas, dan teman-teman dan juga saya, yaitu talk show bersama tamu kebanggaan kita, Dr. Eri. Karena Dr. Eri sudah hadir. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang berposisi di mana, Dokter? Saya di Surabaya, di rumah. Di rumah, Dok. Semoga sehat selalu, Dok, setiap saat dan dimanapun Dokter berada. Amin. Sehat semua. Amin. Begini Dokter, kemarin itu teman-teman dan juga saya sebenarnya ini masih kepo-kepo nih Dok, dan ingin tahu lebih dalam. Sebenarnya bagaimana ya Dok sejarah awal berdirinya KPLA? Dan kami juga ingin tahu, apa sih sebenarnya yang tertera di dalam pikiran Dr. Eri saat itu ketika memutuskan untuk mendirikan organisasi KPLA yang alhamdulillahnya ini Dok sudah berjaya hingga 32 tahun ini Dok. Ya, jadi KPLA sebetulnya berawal dari sebetulnya itu iseng-iseng dulu ya, iseng-iseng dulu karena kita memang kalau saya sendiri mulai dari ya katakanlah mulai dari SD ya sudah sukanya adalah kegiatan-kegiatan outdoor, pramuka, PMR, kemudian pecinta alam saya alami mulai. Kalau pramuka mulai SD kelas 4 ya sudah ya. PMR mulai SMP saya sampai dengan SMA juga sudah berkiprah. Pecinta alam saya mulai SMP ya, sudah berkiprah. Ya, alhamdulillah pada saat masuk di FK
saya berteman dengan teman-teman yang ya sehobi, seirama ya. Awalnya jalan bareng gitu ya, jalan bareng naik gunung, ya udah mulai dari semester 1 itu kita sudah sering pergi bareng gitu ya sama teman-teman yang satu angkatan yang di FK itu, yang di mana di KPLA itu angkatan yang 89 itu ya, angkatan pertama. Nah, sementara mulai dari semester 1, 2, 3 sampai dengan kalau nggak salah itu Clark ya, kita mulai itu. Clark atau DM1 ya, Clark mungkin ya. Clark itu kita mulai berpikir bahwa di FK ini kok nggak ada ya wadahnya ya untuk jalan bersama dengan apa namanya untuk ke alam begitu ya, outdoor activity-nya itu tidak ada. Waktu itu yang lagi top kegiatan di Senat itu adalah IMCC, High School Motorcycle Club. Nah, itu ada AMCC, ada AECC yang cukup banyak peminatnya kan itu. IMCC, ICC, ICC itu High School of English Conversation Club. Ya. Terus kemudian penelitian itu apa? Lupa saya. Yang penelitian. Salah satu tokohnya itu Prof. Delvak yang sekarang di lembaga Eijkman itu salah satu tokoh, termasuk anggota KPLA pertama itu, Prof. Delvak itu. Tahu toh Prof. Delvak? Pernah dengar? Pasti deh, ini kan lagi rame-ramenya COVID, pasti yang berbicara Prof. Delvak kalau dari lembaga Eijkman itu. Nah, dari situ ada keinginan kita membuat high school lab lagi, high school lab apa lagi gitu ya. Ya salah satunya sekarang, oh ya kita belum punya pecinta alam, pecinta lingkungan gitu ya. Nah, bentuklah KPLA ini, kelompok pengaji lingkungan high school lab. Ya, jadi high school lab itu diambil dari situ. Awalnya adalah high school lab motorcycle club, kemudian high school lab English conversation itu ya. Jadi high school lab-nya oh ya kita semua high school lab lah gitu. Kenapa kok dinamakan kelompok pengaji lingkungan high school lab itu dari situ di bawah senat mahasiswa. Waktu itu ketua senatnya Dr. Pitono di Jember ya. Bapaknya siapa? Citra ya. Nggak tahu angkatan berapa angkatan di atas Anda itu. Sekarang lagi PPDS di Mata. Ya, ya jadi singkat kata terbentuklah KPLA. Ya namanya awal tentu membabat alas semua. Ya itu kita dulu pondok KPLA itu adalah bekasnya dapur dari student center yang lama. Nah, kita minta itu sudah nggak ada lagi ruangan yang terpakai, semua terpakai, yang ada hanya ruangan bekas dapur ya. Ya sudah kita pakai. Jadi ada tulisan yang pondok KPLA itu masih ada nggak? Yang di pondok ada nggak? Warisan itu tulisan pondok KPLA gitu. Berapa kali berapa itu? Mungkin sekitar 80 kali 60 cm itu. Warna putih. Terus tepinya ada bambunya, ada nggak sampai sekarang? Ada nggak? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, dokter. Sudah tidak ada sepertinya, dok. Seingat saya 5-10 tahun yang lalu masih ada itu. 5-10 tahun yang lalu masih ada saya lihat di pondok.
Alhamdulillah itu tulisan saya sendiri. Gitu. Ya, jadi kita mulai dari prihatin. Dari kita tidak punya apa-apa, tidak punya pondok, tidak punya alat-alat apapun, ya. Sampai suatu ketika ada tawaran untuk melakukan support kegiatan sekolah pendaki gunung Wanadri di Surabaya. Nah, jadi kita menjadi tim kesehatannya sekolah pendaki gunung waktu itu. Nah, itu dari situlah awal sebetulnya tim TBM itu ya, tim bantuan medis itu. Nah, jadi awal pertama kali terbentuk TBM itu di situ. Kita menjadi tim medisnya sekolah pendaki gunung. Nah, dari situ kita bisa beli alat-alat, bisa beli obat-obatan ya, alat-alat untuk apa namanya? Ya, apa namanya? Alat minor set ya, alat medis kayak tensimeter dan sebagainya. Itu kita bisa beli dari situ, termasuk obat-obatannya. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh adik-adik itu, yaitu justru dapat dana dari situ, ya, menjadi tim kesehatannya, kegiatan mapala manalah yang minta ke kita untuk jadi tim kesehatannya, gitu. Dari situ. Nah, sampai akhirnya berulang kali begitu, akhirnya kita waktu itu sempat menginisiasi adanya forum komunikasi lingkungan hidup FKKLH kalau tidak salah itu Surabaya. Jadi kita mengumpulkan semua klub-klub pecinta alam ya, terutama yang di mahasiswa itu untuk bertemu, berkumpul ya. Sempat mengadakan kegiatan juga. Alhamdulillah kita banyak berkiprah di situ, jadi tokohnya lah ya. Gitu. Ya sampai dengan saya akhirnya 2 kali masa jabatan saya. Karena dirasa masih belum kuat fondasinya, saya harus meneruskan sampai 2 kali masa jabatan, kemudian saya serahkan ke Dr. Faida kalau nggak salah, yang mantan Bupati Jember sekarang. Oke. Saya kira itu sejarahnya ya. Oke. Berarti tadi untuk proses dari tidak ada KPLA sampai adanya KPLA itu dokter nggak bener-bener sendirian ya dokter, jadi sama teman-teman juga gitu ya dok ya? Kita bersepuluh saja. Ya, itu pun yang aktif paling 4 atau 5 orang yang aktif banget. Iya. Nah, kebetulan dokter kan kemarin nih dokter Eri udah nge-share ke kita foto dokter di zaman dulu ya dokter. Mungkin nih teman-teman pada penasaran nih pengen lihat, boleh ditampilin dulu ya. Nah, sebentar. Nah, ini dokter. Ini jujur ya dok, saya ngeliat ini pertama kali tuh saya nggak ngira ini tuh zaman dulu dokter, karena ini kayak keren-kerennya tuh kayak keren-keren zaman sekarang gitu loh dok. Jadi saya sama teman-teman nih penasaran dok, gimana sih sebenarnya cerita di balik foto ini gitu dok, kalau boleh tahu. Jadi ini sebetulnya kegiatan apa ya? Bakti sosial ini, bukan TBM, bukan GPN ya, tapi bakti sosial. Itu di Ranupane. Ini di Ranupane ya. Ini kalau tidak salah GPN 1 kalau tidak salah ini teman-teman ini. Kalau waktu angkatan saya itu kan tidak ada GPN ya. Tidak ada GPN ya. Angkatan pertama itu tidak ada GPN. Baru angkatan 2 itu ada GPN. Nah, inilah teman-teman dari GPN 1. Gitu. Mereka angkatan 89 mereka. Kalau tidak salah ya. Tidak salah angkatan 89.
8889. Ada yang kenal? Itu ada, sekarang sudah jadi dokter-dokter terkenal semua ini. Dari dulunya aja udah keren banget dok, apalagi sekarang. Iya. Baik dokter, kan dari cerita dokter tadi, dari pembentukan KPLA sampai sekarang nih dokter masih berdiri, itu udah pasti jalannya tuh nggak mulus-mulus aja gitu kan ya dok, pasti ketemu berbagai kendala, rintangan, gitu. Bahkan kita aja nih dokter yang baru menjabat mungkin beberapa bulan ya Mal ya, udah menemukan kendala-kendala. Nah kalau boleh tahu dok, dari dulu sampai sekarang itu kira-kira kendala yang dokter hadapi itu apa saja ya dok? Maksudnya seperti apa gambaran umumnya dan bagaimana cara dokter untuk menanggulangi, memberi solusi terhadap kendala tersebut dok? Jadi sebetulnya begini ya, kalau dulu kita ini nggak punya apa-apa, mau minta juga susah. Minta sama siapa coba? Kita nggak punya alumni. Kita nggak punya alumni, kita nggak punya duit, mau berangkat harus ngumpulin duit sendiri, gitu ya. Kadang jual celana gitu ya. Jadi nomor satu dulu yang kita menjadi beban berat adalah dana. Nomor satu, memang tingkat kesulitannya di situ. Karena ketika kita membawa rombongan banyak, tentu biayanya akan lebih banyak ya daripada kita harus berangkat sendiri. Itu sendirian gitu ya sudah biaya. Tapi kan kita harus bawa barang, bawa sebagainya, itu pasti menambah beban. Di damping kita mempunyai berbagai macam kegiatan. Misalnya aja kita harus mengadakan kegiatan kayak di Ranupane tadi, kita mengadakan kegiatan untuk anak SD ya, butuh door prize, butuh hadiah. Dari mana duitnya? Ya dari kita sendiri. Waktu itu sulit untuk misalnya kita minta bantuan sama fakultas dan sebagainya. Kita aja memperjuangkan legalitas itu di bawah benderanya Senat itu juga tidak mudah. Ya, syukurlah waktu itu PD3, membantu Dekan 3, Dr. Dwi Atmaji itu sangat mensupport kegiatan kita. Gitu. Ya, jadi nomor satu kendala keuangan, yang kedua kendala legalitas pasti. Ketika kegiatan kita akan sulit sekali mengatur waktu. Benar-benar sulit. Kalau apalagi yang sudah dokter muda pasti akan sulit. Saya dulu ya jangan ditiru tapi ya, jangan ditiru. Saya harus bolos karena memang tidak mungkin diizinkan ya. Tapi dengan berbagai macam cara saya harus berangkat nih, adik-adik waktu itu GBN misalnya, GBN bakti sosial di mana di Ranupane itu, yang adik-adik enak ya bolos di prekliniknya ya. Saya waktu itu dokter muda mau izin bagaimana caranya, itu nggak mungkin. Yang mungkin adalah ya pergi tanpa izin itu. Seperti itulah gitu ya dok. Gitu ya, dua itu yang sulit, dana dan legalitas. Legalitas itu ya kaitannya dengan kita harus izin dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya KPLA lancar, studi juga lancar. Gitu ya. Alhamdulillah dok. Ya. Baik, dari kendala-kendala tadi yang sudah saya dengarkan ya dok, dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya untuk membuat sesuatu yang luar biasa seperti KPLA ini adalah hal yang tidak mudah nih dok, dan memang membutuhkan sebuah perjuangan ya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Baik, selama 32 tahun nih dokter, 32 tahun lebih dokter Eri ini menjadi anggota KPLA.
menjadi senior tertua di KPLA dan tentunya menjadi panutan bagi teman-teman KPLA semua. Apa dok manfaat yang Dokter Eri rasakan dari sebuah organisasi KPLA ini dok? Gini, yang saya sangat rasakan, karena saya terbiasa hidup di luar ya, outdoor activity dan sebagainya. Saya terbiasa bahwa saya harus mengambil keputusan sendiri, saya harus menanggung resiko, menanggung beban sendiri, gitu ya. Itu sebetulnya yang mendidik saya sampai dengan saya seperti ini. Contoh mungkin ya, saya bukan pegawai negeri. Saya sejak awal memang tidak ingin jadi pegawai negeri. Ya, mungkin Anda banyak mendengar cerita mengenai teman-teman yang berasal dari dunia seperti kita ini, bahwa ya kehidupan yang tidak mau dikekang, tidak mau dibatasi, ya, tidak mau diatur, tetapi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Artinya berani duro tapi sembodo, ya. Duro sembodo. Duro itu artinya kita bersikap, bertindak, berlaku, ya. Sembodo artinya tanggung jawab. Artinya sembodo itu artinya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Duro sembodo. Itu sampai dengan saat sekarang menurut saya kehidupan saya banyak dipengaruhi oleh pola kehidupan itu. Saya tidak hampir dalam karir saya tidak pernah berada pada komando orang, tidak pernah bekerja pada orang, tidak pernah bekerja pada ikut rumah sakit orang. Saya tidak pernah. Ya sebentar-sebentar ya pernah lah singgah di situ, tapi kemudian itu bukan menjadi tujuan saya. Saya akhirnya yaitu tadi duro sembodo, artinya kalau saya berani, saya tidak mau dibawa orang lain, saya harus hidup sendiri, saya harus membangun kehidupan sendiri, saya harus membangun pondasi kehidupan saya, ya, termasuk pondasi ekonomi saya sendiri. Saya harus melakukan sesuatu sendiri. Akhirnya saya harus membuka. Jadi sama mungkin kalau dulu saya membangun KPLA, sekarang saya harus membangun institusi saya sendiri. Gitu. Itu. Jadi clue-nya adalah, ya menurut saya sih duro sembodo. Kalau kita berani duro, harus berani sembodo. Kalau kita kalau kita berani hidup dengan cara kita, ya kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa hidup dengan cara kita, gitu ya. Terlalu panjang ya jawaban saya ya. Enggak kok dok, seru malah dengernya dok, termotivasi. Oke dok, jadi di sini saya itu gini dok, selama saya di KPLA itu jujur dari semasa diklat itu dok, banyak banget pengalaman-pengalaman yang nggak bisa saya lupain dok. Contohnya kayak sama teman-teman nih di kampus sampai malam, terus sama senior-seniornya, nanti pulang dari kampus kita lanjut makan kemana gitu dok. Dan kadang sampai saya tuh mau tidur suka masih kepikiran, aduh besok ada diklat lagi, harus nyiapin ini itu. Tapi karena sama teman-teman, rasanya tuh jadi seneng banget dok, kayak sampai sekarang tuh saya masih nggak lupa gitu. Nah, kalau buat dokter sendiri nih, kira-kira di KPLA itu apa pengalaman yang nggak bisa dilupain sama dokter gitu? Sudah pernah tidur di pondok belum? Udah dok. Oh sudah. Tapi pondoknya sekarang bagus. Kalau dulu pondoknya cuma kira-kira ukurannya 2 kali 1,5 meter kali ya. Kecil banget dan itu bekasnya dapur ya, namanya bekasnya dapur itu. Ya, tapi kalau menurut saya
pengalaman yang paling membekas itu adalah kalau kita pergi ke outdoor activity itu mungkin sudah biasa ya, sudah biasa. Tapi bagi saya adalah bagaimana membangun KPLA ini itu suatu yang menjadi kenangan saya, menjadi cermin saya. Apa? Contoh. Bahwa sebetulnya saya tidak tahu apakah pada saat saya menyerahkan jabatan dulu ada itu. Saya menulis semacam memoir begitu yang untuk dilanjutkan oleh teman-teman. Dan menurut saya memang sudah dilanjutkan. Contoh bagaimana saya membuat tulisan itu, bagaimana tata cara penerimaan zigot ya, penerimaan anggota baru, ya, namanya zigot dan sebagainya. Itu saya tulis. Bagaimana kriteria yang diterima itu mulai dari apa? Harus jadi zigot, harus ikut GPN, harus ikut TPA kalau tidak salah ya. Apa itu GPA ya, GPA, lupa saya. Itu sebetulnya semua sudah tertulis di situ. Semua sudah waktu itu ada. Dan sekarang ternyata saya lihat istilah zigot masih ada kan? Masih ada, dokter. Sekarang namanya masih zigot. Oke. Waktu itu GPN masih ada kan sekarang? Gladi masih juga, dokter. Masih ada. Masih. Kalau yang sosial itu apa ya? Gladi apa lupa saya. Tapi maksud saya nah, yes, GBA ya. Gelar Bakti ASK. Nah, itu sebenarnya sejak awal saja. Artinya apa? Dalam kehidupan ini memang ada sesuatu yang akan diturunkan ke bawah. Apa yang saya lakukan sekarang sebagai pimpinan, sebagai bapak, ini saya membuat ya kalau boleh dibilang membuat legend ya, membuat legenda untuk anak, adik, anak turun semua ke bawah. Nah, jadi sama seperti ketika saya membuat sesuatu pada saat itu yang bisa diturunkan kepada adik-adik sampai dengan sekarang. Jadi kalau adik-adik sekarang ini seusia anak saya sebetulnya kan, ini anak-anak saya semua. Dan itu ternyata sudah ditanam sejak tahun 89. Nama zigot, GBA, GBN itu semua ada semua. Bagaimana prosesnya jadi zigot jadi anggota itu kan bagaimana dulu status alumni. Kita menganggap tidak ada status alumni, semua adalah anggota kan gitu kan? Kalau tidak salah saya ingat itu. Ingat bahwa semua adalah anggota, tidak ada alumni kan gitu ya. Ya, itu yang sangat terkesan untuk saya. Bahwa apa yang saya buat dulu itu sekarang ternyata masih diperlihatkan. Nah, itu luar biasa. Itu sebetulnya bisa menjadi cermin buat saya, buat adik-adik, bahwa sesuatu yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi sesuatu yang kita turunkan kepada ada adik, anak, dan turunan kita. Semua seperti itu. Baik, dokter. Itu merupakan pengalaman tak terlupakan yang paling berkesan, dan juga itu apalagi masalah diklat itu juga berkesan banget buat saya nih, dok. Saya juga benar nggak bisa lupa, padahal barusan ini ya belum sampai 2 tahun, tapi udah banyak banget pengalaman tak terlupakan yang saya rasakan. Dan ini tadi kan sudah kita lihat nih foto-foto kenangan nih dari Dokter Eri tadi. Nah, yang sekarang ini akan ada nih foto kenangan dari teman-teman kita dong, dari GPN 30 dan 31. Di Dokter kenangan dari
Iya. Nah, ini menyambung dari yang tadi Dokter Eri bicarakan. Jadi di sini nih ada foto semasa diklat nih Dok. Ini ada GPN 31 yang pakai baju loreng-loreng dan juga ada yang pakai baju biru dongker ini dari GPN 30. Nah, di sini kami melakukan diklat fisik, jadi baris berbaris, ada juga latihan fisik, ini push up, sit up. Kan adalah apa sih Dok, filosofi atau mungkin makna di balik rangkaian pelatihan diklat yang sudah dirancang oleh Dokter Eri ini, Dok? Wah, luar biasa. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya baru tahu ini bahwa pendidikan GPN sekarang ini seperti ini, luar biasa, luar biasa. Saya bangga sekali sama adik-adik. Dulu jangankan kita punya baju, kita punya sepatu yang apa namanya, yang memenuhi syarat untuk itu, waduh luar biasa. Kita dulu naik gunung pakai sandal jepit ya. Tapi luar biasa ini, luar biasa ya. Betul-betul bahwa sekarang sudah teratur ya, apa namanya, rutinitas, kontinuitasnya udah betul-betul terjaga ya, luar biasa. Saya bangga sekali ya, hebat. Ya, Dari pesan saya itu. Ya. Ya seperti ini dokter, sekarang diklatnya kita bareng-bareng, terus nanti dari pulang kuliah dokter ntar sampai malam gitu. Kadang sampai malam tapi kadang juga nggak terlalu sampai malam banget gitu dok. Nah mungkin bisa foto selanjutnya. Nah ini dokter, saya nih penasaran banget sebenarnya, kan kita ini kemana-mana, kegiatan apapun itu selalu pakai scarf biru kuning, yang kayak ada di background saya ini juga dok. Nah, ya. Sebenarnya nih apa sih dokter, apa ya, cerita atau alasan dibalik terbentuknya desain dan warna dari scarf ini? Ya, gambar itu sebetulnya waktu itu saya yang coret-coret. Saya ambil dari waktu itu pohon kalpataru, lambang kalpataru itu begitu luar biasa untuk sebagai ikonnya lingkungan hidup ya. Saya tidak tahu sekarang apakah masih dipakai pohon kalpataru itu sebagai lambang lingkungan hidup. Pada saat itu yang terkenal adalah pohon kalpataru ya. Kemudian di tengahnya itu ada lambang Aiskulap ya, lambang kedokteran kalau menurut saya. Kemudian di situ kalau tidak salah ada garis 5 ya, betul ya? Ada garis 5 kan? Iya dok. Iya, sebelum huruf A itu ada garis 5 kalau tidak salah, saya tidak kelihatan. Oh di scarf saya ya. Oh ya masih ada. Itu Pancasila sih. Itu kan dasar negara kita ya. Jadi itu berasal dari situ. Merah putih Indonesia, hijau warna lingkungan hidup dan warna FK kita. Itu apalagi ya? Ya Aiskulap nama klub juga. Kalau kemudian biru kuning itu adalah bendera dari Airlangga. Ya, bendera Airlangga kan biru kuning ya. Itu yang saya ambil. Itu waktu itu dari situ. Saya masih ingat sekali. Baik, ternyata scarf kita cukup bermakna, sangat bermakna gitu, bahkan setelah 32 tahun Dokter Eri bahkan masih mengingat ya, udah 30 tahun lebih tapi masih ingat. Baik, untuk foto selanjutnya. Ini dokter. Jadi ini adalah foto kepengurusan tahun ini, tahun 2021 dengan Mas Ali Ferry sebagai Ketua KPLA periode ini, yang ini terlihat sangat tampan gitu dalam foto, senyumnya yang lebar.
Dan juga ini ada anggota-anggota dari GPN Aktif 30 dan 31 di sekelilingnya, dan juga ada saya nih dok di dalamnya. Jadi begini dokter, seperti yang kita tahu dok, saat ini kita ini masih ada dalam masa pandemi ya dok, dan kita juga nggak tahu nih kapan pandemi ini akan selesai. Mungkin dokter ingin memberikan pesan kepada kami, kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang menjabat kepengurusan tahun ini dok, agar KPLA ini tetap menjadi organisasi yang produktif dok. Ya, pandemi ini memang menurut saya tidak boleh dilawan. Ya, kita harus tetap mematuhi protokol, kita harus mengubah pola hidup kita. Ya, kita tidak bisa melawannya. Tetapi itu bukan sesuatu di mana kita harus berhenti. Kita tetap harus bergerak. Ya, apapun, ya, baik melalui online seperti ini, mau tidak mau kita harus bergerak dengan cara-cara yang masih memungkinkan untuk bergerak. Ya, mudah-mudahan tahun ini pandemi sudah jauh menurun ya, sehingga kita bisa memulai pergerakan. Ini saya lihat kalau untuk Indonesia memang saya lihat Presiden kita sudah mulai bergerak untuk menginisiasi seluruh pergerakan. Saya kira kita juga harus mencontoh. Artinya kita tetap harus bergerak, tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya contoh saya pernah dalam satu kurun waktu saya harus berhenti bekerja, tutup semua. Akhirnya setelah tutup kita membenahi di dalam, mempersiapkan semua, buka lagi dengan prosedur yang sama sekali baru, dengan perlengkapan yang sama sekali baru, dengan APD yang baru. Nah, mulai. Jadi, nah sekarang ini kalau saya misalnya berkegiatan outdoor, saya tetap melakukan. Saya tetap melakukan aktivitas. Misalnya saya harus off-road, misalnya saya harus ke hutan, tapi itu saya lakukan dengan protokol dan dengan model yang baru. Misalnya saya tidak mau misalnya pergi ke hutan dengan banyak orang seperti dulu, enggak. Saya cukup 1-2 mobil, dalam satu mobil 1-2 orang saja cukup. Misalnya begitu. Jadi saya tetap melakukan, karena saya pikir kalau saya terus di dalam rumah kemudian terbelenggu oleh ini, itu tentu juga tidak baik untuk tubuh saya, gitu ya. Saya pasti akan stres dan sebagainya. Ya, saya tetap lakukan. Jadi nanti misalnya saja kalau mau naik gunung, ya mungkin sudah tidak bisa lagi bersama-sama begitu atau dalam jumlah banyak terus berkumpul bergerombol begitu, ya tidak bisa mungkin ya. Tapi mungkin bisa bersama-sama dengan jarak yang cukup ya. Artinya ya mungkin ya 5-10 meter ke depan jalan duluan ya, kita mungkin saja masih bisa dilakukan. Dan saya lihat beberapa teman dokter KPLA juga, Dr. Eko Julianto, spesialis anestesi, itu masih sering loh naik gunung sampai sekarang, sampai hari ini. Itu bisa dicontoh itu cara-cara itu. Artinya kita tetap bergerak. Ya, tetap harus bergerak. Kita pasti akan stres kalau tidak bisa keluar rumah dan sebagainya. Tapi dilakukan dengan modus yang baru, model yang baru, cara yang baru. Saya kira itu. Iya dokter. Nah,
Pas banget dokter tadi bilang. Terus kalau GPN dokter sekarang atau GPN 1 tuh kabarnya bagaimana ya dok? Mungkin apakah masih saling komunikasi atau enggak? Dan sebelumnya apa pernah itu dokter mungkin reuni oleh para GPN dari dokter? Ya, memang terus terang kalau ketemu secara khusus ya dalam satu forum gitu, kayaknya kita terakhir ketemu waktu ulang tahun emas kayaknya, ke-25. Ya, Itu ketemu tokoh-tokohnya, bisa ketemu semua. Terakhir itu. Setelah itu kita secara khusus tidak pernah lagi. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa saya dalam interaksi dengan para dokter sejawat kita, saya merasa bahwa kalau itu adalah teman KPLA, waduh begini. Jadi sebetulnya banyak sekali teman-teman teman-teman KPLA yang sudah lulus dari Fakultas Kedokteran, mungkin seusia saya dan di bawah saya sedikit begitu, masih tetap beraktivitas yang bersinggungan dengan outdoor activity. Hampir semua ya punya kesibukan seperti itu dengan versinya macam-macam. Ada yang kayak saya off-road ya, mobil roda 4. Ada yang teman-teman yang pekerjaannya sehari-hari ya pakai motor trail. Ada teman kita ketua KPLA ke-4 ya. Itu dia ada di Puskesmas Pasirian, sekarang Direktur Rumah Sakit Pasirian kalau nggak salah Lumajang. Itu sehari-hari saya ketemui, itu apa? Mancing sampai di pucuknya Lumajang sana, di bawah di Tempur Sari sana. Wow itu. Wow, jalannya susah. Harus kalau dulu susah sekali. Ya pekerjaannya ya sama aja, kehidupannya ya sama, ya, sering ke alam, sering ke tidak berubah, tidak. Dan kalau sudah dengan teman-teman yang semacam itu ada rasa keterikatan. Kalau saya sampai sekarang walaupun tidak secara resmi harus berkumpul, ya kita kalau ada apa-apa pasti lebih daripada teman-teman yang lain. Ada lebihnya, ada nilai batin yang lebih daripada teman-teman yang yang lain gitu Mbak. Iya sih dokter, bener banget. Soalnya saya juga ini dokter, begitu lagi pandemi ini kan nggak bisa ketemu teman-teman. Dan jujur aja nih, saya juga nggak pernah nih ngomong di orang banyak, tapi beneran kangen banget sebenarnya sama semuanya. Kadang suka ngajakin Zoom bareng, belajar bareng, tapi kan rasanya masih gimana ya dok, terbatas pakai laptop gini, cuma sekedar ketemu virtual, tapi setidaknya bisa mengobati rasa kangen lah dok, sedikit-sedikit gitu. Iya. Berbicara tadi waktu dengar Dokter Edi cerita nih kayaknya udah banyak banget nih kenangan-kenangan masa-masa indah, dan juga yang sebenarnya saya pengen tanyain, ada nggak sih dok sebenarnya hal-hal yang benar-benar dokter rindukan dari KPLA dok? Ya, bertemu teman itu kan memang sesuatu yang luar biasa ya. Apalagi teman dari masa lalu ya. Walaupun satu profesi begini, kadang kalau ketemu ya bersaudara banget ya. Bahkan kalau umpama ya, ini umpama aja kalau kita membutuhkan dokter sejawat, misalnya ada saudara saya yang sakit atau apa ya, itu yang saya kontak pertama ini justru teman-teman dalam lingkaran saya di KPLA itu. Misalnya aja bedah saraf. Saya telepon siapa? Ya saya telepon
dokter gigi, tahu dokter gigi, bedah saraf, ya. Nah, terus mana lagi? Dokter anak itu ada dokter Gede Utomo, oh ya, ya, rasanya lebih enak deh ngomong sama teman-teman yang dulu pernah bersama. Saya kira semua itu kenangan yang menurut saya kenangan yang dibawa sampai kehidupan nyata sekarang ini gitu. Ya teman apa konco sak lawase ya itu ya saya kira seduluran sak lawase ya saya kira gitu. Nah ya dokter, ini sebenarnya dari tadi nih dokter saya kan kelihatan ya dokter muka-muka teman-teman juga deh di laptop saya. Kayaknya udah banyak banget yang pada penasaran gitu dok, pengen nanya, pengen tahu lebih dalam, pengen nanya-nanya langsung ke dokter Eri yang mungkin tadi belum sempat kita tanyakan. Mungkin sekaligus ngebuka ya teman-teman sesi Q&A. Buat yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau langsung unmute aja nggak apa-apa. Silakan. Monggo silakan. Permisi Dokter Eri. Ya silakan. Iya Dokter Eri, saya izin bertanya dokter, mungkin terkait permasalahan terbesar KPLA saat ini ya dok. Jadi kan seperti yang kita tahu itu pandemi itu masih menjadi halangan dokter untuk kita melakukan kegiatan penerimaan anggota baru. Mungkin dari Dokter Eri ada saran atau masukan dokter untuk penyesuaian penerimaan anggota baru tahun ini dokter. Soalnya tahun lalu kita tidak menerima anggota baru dokter. Jadi sudah libur setahun. Ini ya sesuatu yang berat ya kalau untuk penerimaan ini. Tapi mungkin harus dimulai. Jadi kalau menurut saya tetap harus dimulai. Ini kenapa? Demi kesinambungan. Ya sama dengan misalnya kalau saya ada satu kurun waktu di mana saya berhenti bekerja. Karena apa? Ya karena pandemi. Karena apa? Ya karena kekhawatiran yang macam-macam. Gitu ya. Tapi saya berpikir saya harus maju. Saya harus tetap bergerak. Saya tetap harus bisa menghidupi keluarga dan anak-anak buah saya dan keluarganya. Gitu. Kalau saya berhenti di sini, selesai saya. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang kan sebetulnya sudah tidak terlalu apa ya? Ya, bukan berarti ngenteng nih pandemi ya, tapi tidak. Tapi angka ketakutannya kan sudah turun. Jadi persentase takutnya sama kita harus maju itu mungkin sekarang sudah jauh lebih banyak. Kita harus maju, gitu. Kita harus bergerak, gitu. Nah, saya lihat itu, saya melihat banget bagaimana teman-teman yang bekerja di lapangan dan sebagainya itu. Karena kan kalau saya lebih banyak rawat jalan ya, rawat jalan itu berarti kan tidak terscreening dengan bagus. Orangnya tidak terscreening, pasiennya tidak terscreening karena rawat jalan. Nah itu tentu sebetulnya lebih berbahaya daripada orang yang operasi dengan kita itu lebih kecil. Yang berbahaya justru di rawat jalan. Saya lihat angka kekhawatiran orang untuk bergerak. Saya lihat anak-anak buah saya itu, perawat-perawat saya itu sudah tidak terlalu syok lagi. Jadi sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan baru. Cuman mereka ya memang wajib masker, wajib APD, ya,
wajib masker, face shield itu wajib. Nah, itu mungkin bisa kita mulai ya, jadi penerimaan itu, tetapi dengan suatu langkah-langkah mungkin misalnya pendidikannya melalui online. Tapi ada waktu-waktu di mana harus ketemu, tapi dengan prosedur yang ketat. Ya, tetap mungkin saya lihat ya, kalau latihan-latihan dan sebagainya itu sekarang sudah mulai bergerak lagi. Walaupun kita harus mencontoh pendidikan Polri, tentara itu, mereka tetap berjalan sekarang. Tapi dengan prosedur yang baru. Nah, itu kita mungkin bisa melakukan itu. Kalau mungkin materinya lewat online, kemudian kegiatan fisik memang tidak bisa seperti dulu lagi, tetapi menurut saya perlu dimulai. Misalnya saja ya untuk latihan, kita bagi grup yang kecil-kecil, ya dengan saya kira bisa. Walaupun terbatas dan dibatasi, ya memang kita tidak bisa seperti dulu lagi. Tapi kalau harus berhenti, sayang, nanti tidak ada kontinuitas nanti. Saya kira 1 tahun ya yang tidak ada penerimaan ya. Enggak, dokter. Iya, betul, dokter. 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun ya sudahlah, cukup 1 tahun lah. Kita mulai dengan. Jadi saya paham bahwa ini akan menurunkan kualitas. Iya, pasti. Semuanya, termasuk pendidikan kita sebetulnya ya, pendidikan anak-anak kita itu, termasuk mungkin pendidikan dokter, pasti kualitasnya menurun, pasti. Karena tidak bisa tatap muka, tidak bisa ini, tidak bisa itu, pasti. Tapi kan tetap berjalan gitu. Harus tetap berjalan. The show must go on. Gitu. Tetap harus jalan. Ya, kalau tidak jalan, kita akan berhenti. Peradaban akan berhenti. Gitu. Saya kira ini saya memotivasi untuk ayo segera. Oke. Walaupun nanti misalnya hasil GPN-nya tidak sekualitas dengan iya, pasti. Tapi kalau kita berhenti, maka akan peradaban itu tidak akan berlanjut. Saya sangat mensupport untuk terus maju. Dengan modifikasi, yakin pasti ada jalan untuk memodifikasi itu. Gitu. Oke, gitu. Baik, terima kasih saran dan motivasi ya, dokter. Ini akan kami usahakan, dok, supaya bisa menerima adik-adik baru lagi semester ini. Iya, dan mungkin Mas Mbak yang lain ada yang ingin bertanya. Ini juga ada senior yang hadir juga. Ini ada Mbak Wina, Mbak Ambar, Mas Erik, Mas Arif, ataupun Mas Mbak yang GPN aktif juga boleh langsung tanya aja. Permisi Dokter Eri. Ya. Ya, mungkin saya ada sedikit pertanyaan, Dok. Saya tadi kan mungkin sudah dibacain dari CV Dokter Eri sendiri itu, kalau nggak salah Dokter Eri ini punya klinik mata ya, Dok? Ya. Iya. Mungkin saya sedikit penasaran aja, Dok. Nah ini Dokter Eri sendiri ini pas membuka klinik matanya itu seperti apa ya, Dok? Apakah mungkin dari kegiatan KPLA sendiri ini juga membantu dokter dalam proses pembukaan klinik mata tersebut, Dokter? Terima kasih. Saya jawab satu, pasti.
seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebetulnya kenapa saya begitu? Ya karena jiwa saya adalah jiwa yang tidak bisa ikut orang, tidak bisa diatur oleh orang, ya, tidak bisa diatur dengan ketat begitu dalam satu institusi begitu. Ya sama, bagaimana sih Anda melihat teman-teman yang pecinta alam itu, yang bagaimana pola hidupnya sama, saya kira saya satu prototipe lah seperti itu. Sehingga jiwa-jiwa itu jiwa-jiwa mandiri kalau menurut saya, jiwa yang bisa hidup sendiri gitu ya. Ya walaupun dalam tanda petik ya, saya tidak ngajari Anda terus hidup sendiri, menyendiri gitu ya, tidak, bukan menyendiri ya. Tetapi jiwa yang mandiri gitu kan, menurut saya jiwa yang mandiri, tidak pernah mau bersandar pada orang lain gitu. Nah itu yang menurut saya menempa saya, bagaimana saya harus berkembang, mengembangkan diri saya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Menurut saya itu intinya. Intinya di situ, sehingga saya akhirnya memutuskan saya harus membuat institusi sendiri, karena ya itu tadi kemandirian saya. Mungkin itu ya, hidup mandiri itu ya yang kata kuncinya ya. Sehingga akhirnya saya bisa membuat ini itu ya. Ya alhamdulillah, semua itu bukan hanya karena saya pribadi, tapi ya karena Allah semua ya. Oke, gitu. Terima kasih dokter. Mungkin Bapak nih kita masih buka buat satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya langsung aja ya. Atau mungkin kalau malu-malu nih ngomong bisa langsung ngomong di chat Zoom atau bisa langsung chat private aku langsung juga boleh. Oh iya, mungkin supaya memotivasi Anda, saya harus cerita, klinik saya sekarang ada 9. Satu klinik di masing-masing kabupaten ya, mulai dari Pasuruan, Bangkalan, Sidoarjo, sepanjang ya, Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Magetan, alhamdulillah sudah ada. Ini bukan untuk sombong, tapi untuk memotivasi Anda semua bahwa kita bisa. Kita bisa. Kita bisa, itu aja. Kuncinya kita bisa. Makasih banyak ya dok, saya jadi merinding sendiri dok dengernya ada 9, terus sudah kesebar di mana-mana, dan saya yakin ini pasti nggak cuma saya, tapi teman-teman semua juga merasa termotivasi dari sharing dokter pada hari ini. Mungkin ada yang masih mau bertanya lagi sama dokter Eri? Oke, sepertinya Mbak Wina raise hand ya Mbak ya, silakan Mbak. Ya, selamat sore Dokter Eri. Perkenalkan nama saya Wina, saya dari GBN 25. Ya dokter, saya mau ini dokter bertanya. Sudah mungkin spesialis berarti ini? Oh belum dokter, saya dari bidan dokter. Ya, saat ini saya di Makassar dokter, dinas di. Oke. Ya, saya dinas di Kesda 14 Hasanuddin dokter. Luar biasa. Iya. Ini bocoran juga dokter, pasti setiap kali GBA ini pasti berperan langsung terhadap kegiatan kita juga, banyak membantunya. Luar biasa. Iya, yang mau saya tanyakan dokter, mungkin ada dokter pesan atau harapan terkait bagaimana sih karakter KPLA yang sebenarnya dokter harapkan dulu. Tadi kan disampaikan juga ada keinginan anggota KPLA tuh harus yang seperti ini, zigot itu, mereka sudah di tahapan seperti ini. Mungkin untuk sekarang harapannya untuk dari anggota-anggota sendiri, karakternya anggota sendiri yang diharapkan seperti apa dokter? Mungkin juga bisa jadi referensi juga untuk adik-adik GBN pada saat GBN yang aktif sekarang, untuk nanti saat penerimaan, apa sih yang lebih diutamakan dari
anggota-anggota yang akan diterima gitu, dokter. Mungkin ada pendapatnya, dokter. Ini ada cerita. Jadi yang menginspirasi saya itu ada. Jadi ketika Gunung Kelut meletus tahun 2000 kalau nggak salah ya, mungkin tahun 2000-an kalau nggak salah. Yang tahun-tahun itu ya, ketika saya waktu itu kalau tidak salah Clark ya. Ketika saya mendengar Gunung Kelut meletus, sebelumnya bahwa di bawah Gunung Kelut itu adalah tempat saya PPKM. Jadi PPKM-nya ada di Kabupaten Kediri. Nah, tentu saya mempunyai hubungan batin ya dengan Kediri itu ya. Sehingga pada saat itu meletus, maka yang kita lakukan adalah ya selain mengumpulkan dana dari teman-teman satu angkatan ya, juga saya ikut terjun ke sana. Jadi pada hari keberapa itu ya, saya lupa. Mungkin hari ketiga, hari kedua apa hari ketiga ya. Pada saat itu saya masih ingat sekali. Pada saat itu pulang kuliah, saya diminta oleh pembantu dekan 3 bersama waktu itu yang kontak saya ketua senat, saya hanya bersama sopir dari dekanat, pakai mobil kombi biru itu, saya masih ingat sekali. Saya langsung terjun ke sana. Saya enggak pulang ke rumah, baju ya cuman baju yang dipakai saat kuliah. Kelar. Ya. Saya ke sana, waktu itu saya diberi perintah untuk segera menyiapkan lokasi-lokasi di mana tim kesehatan dari fakultas itu akan datang untuk memberi bantuan. Itu saya berapa hari di sana. Jadi saya tidak pulang sudah, pokoknya selama berapa hari itu tidak pulang. Ya, baju itu dibelikan teman ya, atau dibelikan dokter di sana, karena saya tidak bawa baju ganti. Supirnya itu hanya mengantar saya, kemudian kembali, saya ditinggal di sana. Ya alhamdulillah, kebetulan waktu itu masih ada satu DM yang waktu itu masih PPKM bukan PPKM. Kalau DM itu apa namanya? CM ya, CM di Community Medicine di desa terakhir, bukan di Puskesmas Wates kalau tidak salah. Nah, yang terkesan apa pada waktu itu? Pertama, bahwa pada saat Gunung Kelut itu meletus, dokter yang ada di situ itu pergi dari situ. Pergi dari wilayah kerjanya itu. Nggak tahu kemana, ke Surabaya atau kemana kembali beserta keluarganya, begitu mungkin menyelamatkan diri. Padahal lingkungan sekitarnya itu tidak. Artinya dokter yang ada di situ itu bagi saya sih meninggalkan tugas gitu, meninggalkan masyarakatnya gitu ya. Nah itu yang menjadi obsesi saya. Lah kalau ada hal seperti ini, masa dokternya harus meninggalkan tugas wilayah? Itu yang memotivasi saya. Saya ingin teman-teman di KPLA ini kan sudah biasa dengan tantangan gitu ya. Maka
seharusnya teman-teman yang bertugas di situ itu yang sudah dari teman-teman yang mempunyai sifat-sifat KPLA ini ya tidak melakukan itu. Namanya ini tugas, di situ di mana istilahnya di situ kita bertugas ya sebagai kepala puskesmas, tidak semestinya misalnya lari dari wilayah tugas gitu. Itu. Jadi pada saat itu yang ada hanya saya sama satu DM itu. Sekarang DM itu sekarang jadi, tahu nggak siapa? Ahmad Yuryanto. Dulu juru bicara COVID, Satgas COVID. Nah, sekarang jadi ketua Dewan Pengawas BPJS. Dia. Itu. Jadi sangat ingat sekali saya. Karena itu buat saya sangat berkesan. Saya ditinggal di situ sama supir sudah pulang. Bahkan pada waktu itu saya untuk menghubungi Surabaya, menghubungi dekan bahwa oke, hari Minggu siap semua untuk dikunjungi atau diadakan bakti sosial itu saya sulit, nggak bisa pakai telepon HP, nggak ada lah. Ya, saya harus estafet pakai HT itu sampai dengan ke Surabaya. Itu hanya seperti itu sudah berapa hari saya tidak ganti pakaian. ya memang semua darurat sih. Saya lihat di sana juga semua darurat. Masyarakat juga darurat semua. Tidak masalah. Nah, itulah yang sebetulnya jiwa yang ingin ditanamkan di KPLA itu. Berani menghadapi tantangan. Tidak lari ketika ditantang gitu ya. Itu jiwa-jiwa yang sebetulnya itu ada semua dalam memoir saya ketika serah terima jabatan. Itu ada sudah. Saya bagaimana apa yang ingin pada waktu itu ingin diwariskan kepada adik-adik, jiwa apa sih sebetulnya kegiatan ini untuk apa sih gitu. Termasuk bagaimana Anda memelihara anggota tua ini seperti saya ini ya. Itu sebetulnya yang dulu berusaha kita tanamkan. Nggak ada alumni di KPLA. Tidak ada alumni di KPLA. Itu. Kalau seandainya memoir itu masih ada, mungkin bisa dibaca. Bahwa kita semua ya tetap anggota. Walaupun anggota sudah lulus dari MK. Saya kira begitu ya. Intinya ya, kalau cerita panjang nanti. Ya dokter, terima kasih, menginspirasi sekali. Baik dokter, tadi kalau nggak salah waktu dokter bilang ada 9 cabang dari klinik matanya dokter, kalau nggak salah satunya ada Bangkalan gitu. Iya. Ya. Saya orang Bangkalan dokter, kalau boleh tahu. Luar biasa. Kalau boleh tahu dok, kliniknya sebelah mana gitu? Mungkin saya mampir dokter. Itu loh saya lupa namanya ya. Tapi tahu dulu prakteknya dokter Jamal, spesialis mata di Polsek Kota. Iya, Polsek dekatnya SMA 2 itu gitu. Yang ada tandon air ya, kalau nggak salah itu ya. Iya. Iya sih, itu kan deket itu kan. Kalau orang bilang di belakangnya Palapa ya, di belakangnya Palapa apa? Okay. Daerah mau masuk ring road itu bukan dokter? Oh bukan, terus kita harus ring road mana ya? Oh enggak, terus lurus masuk kota, di dalam kota. Di dalam kota, belakangnya apa deh? Toserba itu apa? Toserba itu? Ada Busana Indah atau Palapa apa ya? Palapa atau apa ya? Lupa saya. Di Polsek itulah, dekat situ. Oke, nanti mungkin saya mampir gitu dok. Ya, klinik mata EDC Bangkalan. Cari aja di Google Map. Ada gratisan
anggota KPLA nggak ya, Dok ya? Nah, kalau dapat gratis bilang ya mau. Tapi jangan lupa loh ya, ada beberapa kakak kelas Anda yang sudah magang di tempat saya, alhamdulillah sekarang sudah diterima di Mata. Angkatan tahun berapa itu saya lupa. Ada beberapa yang magang di klinik itu. Magang sebelum masuk ke spesialis itu, alhamdulillah bisa diterima. Alhamdulillah. Dokter, ini benar-benar pertanyaan dari internal diri saya. Ketika tadi saya mendengar bahwa dokter punya 9 klinik, bahwa itu benar-benar memukau saya, merupakan sebuah kesuksesan gitu ya, yang saya lihat itu. Dan ada pepatah yang bilang, dokter, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Jadi saya tuh pengen tanya sebenarnya dokter, pasti ada benar-benar motivasi yang benar-benar menguatkan langkah awal dokter hingga dokter itu bisa benar-benar mencapai kesuksesan seperti ini, dokter. Karena emang saya sendiri tuh susah banget gitu buat melangkah satu langkah aja itu kayak benar-benar takut, banyak banget pikiran gitu. Mungkin dokter bisa memotivasi saya gitu, dokter. Kalau saya gampang, ilmunya ilmu kepepet. Ilmu kepepet itu maksudnya bahwa kalau saya tidak melakukan ini berarti saya tidak makan deh. Gitu. Itu saya kira yang memotivasi saya itu, saya harus hidup. Saya harus hidup. Gitu. Saya harus hidup. Saya harus survive. Nah, mungkin kata-kata yang persis, saya harus survive. Saya harus survive. Gitu. Karena saya dihadapkan pada hidup atau mati kan gitu. Survive. Survival itu yang harus ditanamkan adalah jiwa survival. Berarti karena tekanan itu sendiri, makanya jadi apa ya dokter, ada rasa keinginan ya kalau nggak gini saya nggak bisa lanjut gitu, makanya saya harus begini, dan otomatis bisa karena terbiasa juga ya dokter ya? Betul. Itu kan ditanamkan ketika survival. Ya. Bahwa misalnya kalau kita di hutan, kita harus apa? Ya kita harus bisa makan, kita harus bisa minum, bagaimanapun caranya gitu. Kan persis itu, persis. Polanya persis, modusnya persis itu. Kita harus bisa hidup dengan cara apa? Itu yang paling penting, jiwa survive. Survive, survive, survive. Makanya dilatih survival, dibaca lagi itu apa namanya filosofinya survival itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Eri. Kayaknya sore ini dapat ilmu, dapat sharing dari dokter yang menurut saya agak bisa tergantikan gitu. Saya sendiri ngefans banget juga sama Dokter Eri. Terima kasih banyak dokter sudah pasti kan dokter juga jadwalnya sibuk. Udah nyempetin sharing ke kita-kita yang masih kicik-kicik gitu dokter. Masih GBS aktif, Belajar masih ya. kecil, masih belajar. Mungkin sebelumnya kita bisa dokumentasi dulu ya dok, foto bareng teman-teman semuanya. Boleh, silakan. Ayo teman-teman yang belum on cam mungkin bisa dinyalain dulu kameranya. Winda, untuk yang dokumentasi udah siap belum ya? Ya, udah siap. Oke, sebentar. Nih kayak teman-teman lagi pada siap-siap on cam. Oke, Win, kamu yang ngasih aba-aba ya? Oke, ini ada 2 slide, jadi pertama dulu ya. Bila pertanyaan nanti saya screenshot. Oke, 1, 2, 3. Lanjut slide 2. Yang masih on, yang masih off cam. Oke, langsung ya. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, makasih banyak Winda. Dan sekali lagi,
Terima kasih banyak ya dok. Semoga dokter sehat selalu, kerjaannya juga dilancarkan. Pokoknya semua yang baik-baik buat dokter, tidak menemukan kendala apapun ya dok. Setelah ini semoga dimudahkan dalam kehidupannya. Ya, Ya, dan buat semoga KPLA tetap jaya, tetap maju, mendidik teman-teman adik-adik dokter menjadi jiwa-jiwa patriot, jiwa-jiwa pejuang, jiwa-jiwa survivor, ya, agar tidak hanya dalam kegiatan outdoor, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Itu yang kita harapkan semua dari dulu. Ya, mudah-mudahan doa kita ini dicapai. Anda semua diberi kesehatan, adik-adik juga diberi kesehatan. Bukan adik-adik ini, anak-anak saya ini, anak-anak saya semua ini ya. Jadi saya berpesan, dan kemudian saya sebagai anggota tertua ini ya, katakanlah begitu, saya siap membantu adik-adik ya, membantu anak-anak keliru. Ya. ya dok. Siap membantu ya dalam kegiatan misalnya ya silahkan, kan selama ini sudah berapa tahun ini kan selalu bersama tim saya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan ya. Itu sebetulnya kalau mau sebetulnya dukungan finansial dan sebagainya itu bisa didukung dari teman anggota-anggota tua ini yang sudah pasti mereka ya, tapi ya monggo silahkan direalisasikan. Saya kira bisa. Teman-teman KPLA saya kira bisa beli perlengkapan peralatan yang jauh lebih maju daripada era-era saya. Karena apa? Anggota tertuanya sudah banyak. Anggota tuanya sudah banyak. Yang pasti mau untuk diganggu oleh adik-adik. Jangan takut. Oke, siap dokter. Nanti karena dokter Eri udah ngomong gitu, berarti oke dok, siap dilakukan. Iya, gitu ya. Iya dok, mungkin tadi karena kita sudah mengawali dengan doa, jadi kita juga menutupnya dengan doa ya dok. Mari dokter dan teman-teman berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Oh ya dokter, ini teman-teman pada mau ngajakin war-waran online bareng dok. Biasanya kan kalau di pondok kan numpuk-numpuk tangan terus nanti war gitu kan dok. Ini jadi pada mau war bareng-bareng. Gimana itu? Gimana Anjeli, mungkin bisa dijelasin ini teknisnya gimana kita war-warannya? Mungkin pada unmute dulu ya sekarang. Nanti yang ngomong KPLA saya aja. Nggak apa-apa. Oke. Dok, mungkin atau dokter Eri aja dokter yang ngomong KPLA gitu. Oh, baik dokter. Kalau gitu nanti dokter Eri ikut ngomong war gitu ya dok? Ya. Oke, ayo teman-teman di unmute dulu biar nanti suaranya nggak kolek. Memiliki produk. Oke, aku sebut 1, 2, 3 ya. 1, 2, 1, 2, 3. KPLA. War. Maaf ya dokter kalau war di Zoom nge-lag dok. Baik, terima kasih banyak dokter. Sekali lagi untuk dokter dan teman-teman semua, stay safe, stay healthy. Terima kasih dok. Sekaligus menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.